wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. Kalau pakai wifi bisa Pak Ipung di sini? Ya. As-salisatu. Ya ikhwan akhwat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Ushul Salasah, yaitu Ushul Salasah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarahnya kita menggunakan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu syarah termudah. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari tentang ada 3 hal yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Dan kita masuk sekarang pembahasan As-Salisah halaman 34 ya. Baca. Matanya dulu. As-Salisatu. As-Salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Waddalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ihwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, yang ketiga yang wajib dipelajari oleh seorang muslim muslimah adalah annaman ata'ar rasul, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallaha, dan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatun man hadallaha wa rasulah, maka tidak boleh baginya untuk mualah, untuk berloyalitas pada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun mereka itu adalah keluarga yang paling dekat. Ya. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka kasih sayang, mereka loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun yang musuh adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min, mereka itulah orang-orang yang tetapkan dalam hatinya keimanan, dan Allah kuatkan dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahimul muflihun, mereka itu adalah tentara Allah, pasukan Allah, dan tentara Allah, ketahuilah tentara Allah itu adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban yang ketiga yang wajib kita pelajari yang mengaku muslim dan muslimah, yaitu dia harus berwala, berloyal kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah tidak boleh
berwala atau loyalitas kepada orang yang musuhi Allah. Al-wala wal bara itu adalah akidah kaum muslimin, dan ini termasuk prinsip dasar. Namun banyak kaum muslimin yang mau memandang akidah ini adalah akidah asing, ya, yang bukan akidah Islam. Bahkan ada yang memandang ini akidah Islam tapi yang sudah usang. Jadi intinya mereka asing dan usang, tidak paham terhadap al-wala wal bara. Buktinya yang paling jelas apa? Kalau ada orang muslim yang mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat dibenci, itu berarti dia wala dia wala kepada orang kafir dan dia barok kepada orang Islam. Bangun masjid dihalangi, bahkan kalau bisa dibongkar. Kajian-kajian mengajarkan Al-Quran wa Sunnah dihalangi, kalau bisa dibubarkan. Giliran bersamaan dengan itu, tak kala ada orang-orang kafir dipuji, tak kala ada orang musyrik dipuji. Datang roisnya orang yang sesat, dicium, ditunduki. Ini bentuk loyalitas kepada orang kafir dan barok, ya, berlepas diri dengan orang Islam. Dan ini berbahaya sekali, ya. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai al-mas'alatu salisah mimma yajibu alaina ilmu al-wala wal bara. Masalah ketiga yang wajib bagi kita untuk mengilmuinya adalah al-wala wal bara, yaitu loyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas diri dengan orang-orang kafir. Al-wala wal bara adalah aslun azimun ja'at fihi nususul katsirah, pokok yang sangat agung yang datang nas-nas yang sangat banyak, ya. Karena ini banyak dalil, ana langsung baca aja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum, jangan kalian jadikan teman selain dari kalian orang Islam, orang mukmin. La ya'lunakum khabala, ya. Yang semacam itu ini tidak bermanfaat buat kalian. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hei orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wali. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak boleh sebagai teman kita, nggak boleh sebagai, ya, bestie kita, apalagi pimpinannya. Maka lebih-lebih nggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu adalah walinya sebagian yang lain, temannya sebagian yang lain, kekasihnya sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, ya. Maka barang siapa yang berloyalitas dengan mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka itu. Nah, ini bahaya, ini konsekuensinya, ya. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah enggak akan pernah memberi petunjuk kaum yang zalim. Apa bentuk zalimnya? Mencium orang Yahudi Nasrani, tunduk pada orang Yahudi Nasrani. Ini kedzaliman yang Allah enggak akan berikan petunjuk. Makanya mereka semakin sesat dan sesat. Andaikan mereka sehari semalam minimal 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, la yuqbal, tidak diterima. Kenapa? Prakteknya mereka menyelisih dari ayat tersebut. Jelas ini. Hati-hati yang semacam ini. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir, ya, bagus dalam kebersihan, ada orang kafir bagus dalam kedisiplinan, jangan pernah memuji tentang kekafirannya. Kalau kita muji, Masya Allah, orang kafir bisa gini, kaum muslim harus lebih bisa. Tapi jangan pernah mengatakan Islam itu apa? Kalah sama orang Jepang. Islam itu apa? Islam bukan dikatakan apa? Islam itu adalah tinggi, Islam adalah hebat. Adapun kaum muslimin, misalnya di antara yang mengucapkan itu mungkin yang kurang. Kalau Islam sempurna dari semua sisi, dari semua lini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu dinakum khuzwa wa la'iba. Hei orang-orang beriman, jangan kalian jadikan agama kalian itu ejekan, permainan. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, wal kufar, juga permainan orang kafir. Aulia, ya, kita nggak boleh menjadikan orang ahli kitab, orang-orang kafir sebagai wali-wali. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kalian ngaku mukmin. Ngaku orang beriman harus bertakwa kepada Allah, ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya.
masih banyak ayat-ayat yang lain. Intinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir, baik itu ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik. Baca yang akhir itu. Ilam. Enggak. Wali anna muwalati man hadallah Wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadulu ala anna ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasulihi dha'ifun li'annahu laisa minal aqli ay yuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun limahbubihi wa muwalatul kufari takunu bimana siratihim wa mu'awanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dolal. Nggak boleh ngisi kajian. Terus wa muwadatuhum takunu bi fi'lil asbabi allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwaduhum ay yatlubu waddahum bikulli tariqin wa hadha la syakka yunafil imana kullaha au kama lahu fal wajibu 'alal mu'min mu'adatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin ilaih wa ba'duhu wal ba'du anhu walakinna hadha la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqqi. Nah, karena mualah ya loyalitas pada orang yang memusuhi Allah dan mudarah ya mirip dengan loyalitas ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati seseorang itu dari keimanan kepada Allah dan Rasulullah itu lemah. Jadi kalau ada seorang muslim tidak senang dengan ajaran-ajaran Islam, ada seorang muslim senang dengan ajaran non-Islam, itu berarti keimanan kepada Allah dan Rasulnya lemah. Ini kita nggak usah jauh-jauh keluar. Kalau misalnya ada lihat santri kita lebih bangga, lebih senang dengan artis Korea, lebih bangga kalau nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah umum daripada sekolah-sekolah diniyah, maka ini adalah kelemahan. Imannya lemah kepada Allah dan Rasulnya ya, karena laisa minal aql, tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu dan dia mencintai ya musuh yang dia cintai itu, nggak mungkin. Kalau ada orang mengatakan saya cinta A tapi A ini benci sama B, terus dia berkasih sayang dengan si B, maka ini namanya dusta kecintaannya. Ya, ini banyak ya di zaman kita ini banyak orang-orang yang dusta kecintaannya. Seperti mengatakan cinta Nabi, mengadakan acara yang semacam itu misalnya, acara yang besar, tapi dia nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, cinta Nabi, dusta. Kecintaannya adalah cinta yang dusta. Dan loyalitas kepada orang-orang kafir bisa jadi dengan menolong mereka, membantu mereka atas kekafiran dan kesesatan mereka. Di antara bentuknya apa? Menyambut orang kafir di masjid. Kemudian masjid disuruh protokol seperti protokol gereja. Ini adalah bentuk ya menolong mereka, membantu mereka.
emang tidak ada tempat ya untuk orang non muslim selain masjid, seperti aula, seperti gedung, hotel atau yang lain, banyak sekali. Ini menunjukkan aslinya kemunafikan dia ya. Dan mencintai mereka bisa menjadi sebab ya mawaddah wala atau loyal kepada mereka, itu bisa menjadi sebab kecintaan kepada mereka. Maka kita dapati ya orang-orang yang mencintai mereka itu melakukan sesuatu amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan itu. Maka ini tidak diragukan bahwasanya semua itu adalah menafikan keimanan, semuanya atau keseluruhannya. Maka wajib bagi setiap mukmin mu'adatun man hadallah, harus ya membenci ya, tidak senang, harus barok dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu keluarga dekat. Dan kita harus benci, kita harus marah, kita harus menjauhi mereka. Akan tapi ini tidak menghalangi untuk menasihati dan mendakwai kaum muslimin atau orang-orang non muslim dengan cara yang baik. Jadi kalau kita mau dakwah ke orang tua yang belum pakai jilbab, ya kita sampaikan dengan kita memberi sesuatu. Kita mau mendakwai keluarga kita yang masih melakukan maksiat, ya kita tetap dakwai dan kita ngasih sesuatu. Tapi tetap kita nggak mau campur baur antara kebatilan dengan kebenaran. Disuruh kita misalnya apa, acara-acara bid'ah, enggak. Kita suruh acara syirik, enggak. Tapi tetap jalan perbuatan baik. Yang susah seperti itu. Justru dakwah yang paling susah itu adalah dakwah dengan keluarga dekat. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahi keluarga dekatmu. Makanya nasihat di antara nasihat Ustaz Ahmad Syafiq itu, kalau pulang dari belajar kamu milih 3 di antara 1, jangan yang keempat. Yang pertama, tetap di tempat antum belajar untuk ngabdikan diri, atau yang kedua antum pulang ke kampung halaman untuk babat alas, atau yang ketiga apa, cari gaji yang paling kecil, karena memang tujuannya bukan gaji. Antum yang kemana ini? Antum yang pertama, kedua, ketiga? Yang sudah belajar. Kalau antum datang langsung sini ya nggak masuk. Antum belajar di mana? Ini salah satunya ya. Yang berat untuk mendakwai keluarga, yang keluarga itu luas. Tapi insya Allah ada aja cara-cara, ada aja alasan-alasan yang insya Allah nanti mereka terima ya. Ayo lanjut. I'lam arsyadakallah. I'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Terus wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Digalakan. Ya niki lho, yang kuwi beda mungkin. Terus ayo. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wes itu dulu. Kata beliau, ini yang keberapa? Kedua apa ketiga? I'lam yang keberapa? I'lam itu kedua. Ini yang ketiga ya. Ya. Yang pertama kan lihat, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, yaitu ya. Ya kan? Ya kan? Yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salasi hadil masail. Kemudian yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Jadi kata-kata i'lam yang dulu kita kasih penjelasan apa? Dari kata ilmu. Ilmu apa yang masih ingat? Ikut gak ke rumah waktu itu? Oh, apa itu ilmu, Mas? Idrokul jazim.
idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Atau kata lain apa Mas Indra? Ilmu itu ma'rifatul haq bidalilihi. Tahu kebenaran dengan dalil namanya ilmu. Tahu kebenaran nggak tahu dengan dalilnya belum ilmu. Nggak tahu kebenaran tahu dalilnya ini aneh lagi. Ya kan? Tingkatan ilmu apa saja kemarin? Enggak ikut ya? Nah, apa? Lupa. Antum? Itu kalau yang di sini ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam. Kalau yang di Semin jelaskan tingkatan ilmu. Pertama ilmu, di bawahnya ilmu jahil, basit. Dia nggak tahu. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada wahm, ada syak, ada dzan, kemudian baru ada jahil murakkab. Itu tingkatan-tingkatan ilmu. Ya. Kemudian arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Kata-kata arsyada ar-rusd al-istiqamah an tariqil haq, yaitu istiqamah lurus terus dari tentang jalan kebenaran. Itu namanya ar-rusdu. Makanya ada orang namanya Rusdan, Rasyidah, ya Rusdi. Ya, nama Allah Ar-Rasyid, Abdur Rasyid. Nah, kalau kita punya nama. Ini doa dari beliau, berarti menunjukkan keikhlasan beliau, baiknya hati beliau, ya. Semoga Allah menunjukimu li taati, untuk taat kepadanya. Apa itu taat? Taat itu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdur, yaitu bersesuaian keinginan dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya at-ta'ah. Sedangkan al-Hanafiyah hiyal millah ma'ilah anisyirki, yaitu agama yang dia berpaling condong dari kesyirikan, maksudnya enggak kesyirikan, justru menjauh dari kesyirikan, ya. Al-mabniyah alal ikhlas, terbangun di atas keikhlasan lillahi ta'ala. Dan itu millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Milah itu adalah thariqah ad-dini, jalan agama yang, ya, berjalan di atasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ibrahim, beliau adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, sebagaimana Rasulullah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Dan Nabi Ibrahim ini syariatnya yang beliau bawa suruh kita ikuti, seperti syariat menyembelih, syariat khitan, syariat-syariat yang lain suruh kita mengikuti. Makanya Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah telah menjadikan Ibrahim khalila. Dalam ayat yang lain, ya, Ibrahim itu adalah qudwatun hasanah fattabi'u millata abina Ibrahim. Dan beliau ini dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena nabi setelahnya itu, ya, kebanyakan dari dzurriyyahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Nanti lahir Nabi Muhammad, Bani Ismail. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Dari Ishak nanti ada Yakub. Dari Yakub ada Yusuf. Dari Yusuf ada nabi Bani Israel. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Baru terakhir nanti Nabi Isa. Isa itu dari Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Makanya dikenal dengan Abul Anbiya. Ya. Waqad taqarrara dzikru manhaji fi mawadi' katsira lil iqtida'i bihi, dan telah disebutkan, ya, berulang-ulang kali manhajnya beliau di beberapa tempat yang banyak sekali untuk kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta abudallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Baca Mas. Qauluhu anta abudallaha hadhihi khabaru an fi qaulin annal hanifiyata wal ibadatu bimafhumiha al-amu hiya at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'ahu. Ya, sudah. Terus amal mafhumul khasu
للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. Nah, ini perhatikan. Tadi kan bentuk agama Nabi Ibrahim itu adalah anta budallaha wahdah. Kamu beribadah kepada Allah semata. Kata-kata ibadah anta budallah ini khobar dari kata annal hanafiyah, bahasanya agama yang lurus adalah kamu beribadah kepada Allah semata. Dan ibadah kalau dipahami secara umum itu apa? At-tadzallul. Kita merendahkan diri lillah kepada Allah mahabbatan wa ta'ziman, secara kecintaan kita kepada Allah dan mengagungkan Allah. Dengan cara apa? Bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahihi. Dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu. Ya. Sesuai dengan syariat yang datang padanya. Jadi ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Allah kalau secara umum itu bentuk kita merendahkan diri kepada Allah, mencintai, mengagungkan, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu ibadah secara umum. Karena seluruh nabi dan rasul segitu semua merendahkan diri kepada Allah, semuanya cinta kepada Allah, semua mengagungkan Allah dan berusaha mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Dari zaman Nabi awal, Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi Muhammad seperti itu, secara umum seperti itu. Ya. Jadi kalau ini nanti dipalingkan kepada selain Allah, kita merendahkan diri kepada makhluk Allah, kita mengagungkan makhluk Allah, atau kita mencintai berlebihan kepada makhluk Allah, ini termasuk juga bentuk model ibadah. Ini nggak boleh. Adapun mafhum yang dipahami secara khusus ibadah adalah secara rincinya sebagaimana Syekhul Islam jelaskan dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan al-ibadah ismun jami'un. Ibadah itu adalah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi. Minal aqwal, dari ucapan kita. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, berarti jadi ibadah. Tasbih, tahlil, tahmid, baca Al-Quran, menasihati, dakwah seperti ini Allah cintai, berarti ibadah. Wal amal dzahirah, dan amalan yang zahir, yang nampak dalam perbuatan kita. Ya, tindak tanduk kita. Allah senang, maka itu ibadah. Allah cinta, maka itu ibadah. Taunya Allah senang dan cinta gimana? Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis atau penjelasan para ulama-ulama Rabbani. Demikian juga al-batinah, amalan-amalan batin kita seperti cinta, takut, mengharap, ya, kal khauf, rasa takut. Nanti insya Allah dijelaskan perinciannya. Khauf itu takut karena kita melihat dia bisa melakukan ini dan itu, menghadap ini dan itu. Wal khasyah juga takut. Bedanya kalau takutnya khasyah, kita mengagungkan dia. Misalnya kalau ada anak kecil takut sama preman, namanya khauf, karena bisa mukul, bisa ini. Tapi kalau anak kecil takut kepada kiai, pak ustadz, namanya khasyah, karena mengagungkan. Tapi ini nggak boleh, ya, kecuali hanya kepada Allah. Ini hanya untuk memberikan contoh yang gampang. Wat tawakul atau tawakal, ini tawakal ibadah. Was salat, zakat, siyam, puasa wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat Islam. Dan amalan jamaah yang zahir sama yang batin lebih penting yang batin. Antum sholat, ya, bisa jadi bisa 10 rakaat, 20 rakaat, mungkin ratusan rakaat. Tapi dengan orang yang sholat 2 rakaat, tapi hatinya benar-benar dijaga, khususnya dijaga, mungkin pahalanya baina sama wa sumur. Karena Islam itu bukan agama yang mencari kuantitas, tapi kualitas. Kalau sudah kualitas, baru perbanyak. Antum berusaha untuk sedekah ikhlas, sudah terlatih kebiasaan 2.000, 5.000, terus ditingkatkan. Jadi jangan banyak-banyak,
ya bentuk ibadahnya, tapi kualitaskan dulu ibadah. Antum baca Al-Quran di sini, ini sini, pokoknya dijaga dulu keikhlasan, jaga dulu yang baik-baik dulu, baru nanti diperbanyak. Itu yang sering kita kadang tidak amalkan ya. Terus mukhlishan lahuddin, yaitu mengikhlaskan agama ya hanya kepada Allah. Antum kalau mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Mukhlis, mim, kha, lam, shad jadi satu. Tapi kalau antum pisah bahaya. Mukhlis, mukh itu otak, lis itu pencuri, otak pencuri. Kalau antum pisah at-tanqiyatu, dari kata apa? Tanqih itu naqiyah. Naqiyah itu artinya apa? Nokia. Nokia artinya apa? Jernih. Ikhlas itu bersih, murni. Wal muradu bi an yaqsudal mar'u bi ibadati wajhallah. Maksudnya adalah seseorang itu meniatkan ibadah hanya wajah Allah, tidak meniatkan yang lain. Wal wusulu ila dari karomati, dan niatnya supaya nanti bisa tersampai kepada surga. Dar karomah itu maksudnya surga, al-jannah, yang mana tidak beribadah bersamanya seorang pun, baik itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya ikhlas, itu butuh keikhlasan. Ada orang yang mengatakan saya ini berwasilah dengan malaikat, ini termasuk gak ikhlas. Apalagi sengaja menyembah malaikat, mengagungkan malaikat seperti malaikat Jibril, maka gak boleh. Di rumah anak gak bisa tidur, gak bisa, ini gak bisa ya. Meskipun malaikat itu didekatkan oleh Allah, tapi kita gak boleh minta kepada malaikat, gak boleh kita beribadah kepada malaikat. Dan juga wala nabiyan mursalan, gak boleh kita beribadah kepada nabi. Rasulullah SAW banyak sekali dalil yang ini. Insya Allah nanti kita bahas kalau memang ketemu di babnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu surah Ikhlas. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Apa wahyunya? Anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah orang yang ikhlas. Dan Allah mengatakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsi. Orang yang bodoh, orang yang nggak tahu. Makanya orang Yahudi mengatakan Ibrahim Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim Nasrani. Allah bantah, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu agama yang lurus. Sama juga sekarang, Nabi Muhammad itu bukan mengikuti golongan ini atau golongan itu. Justru semua golongan harus mengikuti Nabi. Dengan cara apa? Ya kita pelajari semua syariatnya, jangan cuma sebagian-sebagian tok. Yang hulu terhadap masalah sholawat akhirnya punya maniak sholawat, ya kan? Yang hulu terhadap masalah sholat akhirnya
Salat malam Lailatul Qadar. Mania ini macam-macam. Tapi kalau mereka mengikuti jalannya para ulama, belajar, mereka tidak akan gulu dan mereka tidak akan ya meremehkan dengan sunnah yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabidzalika, oleh karena itu, amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka semuanya untuk ibadah tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni di sini bukan majrur. Liya'buduni di sini ada dhamir ana. Asalnya liya'budunani. Kemudian dibuang nunnya untuk meringankan, litakhfif. Liya'budunani asalnya. Terus kemudian dibuang nanya menjadi liya'buduni. Ya. Ini tujuan yang agung, ya. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu sangat-sangat agung sekali, yaitu ibadah kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Ya. Manusia kok diciptakan oleh Allah? Karena Allah punya tujuan agar Allah diibadahi, bukan karena Nur Muhammad. Karena orang sufi semua keyakinan bahwasanya manusia diciptakan karena Nur Muhammad, harus diciptakan karena Nur Muhammad. Tapi di balik itu mereka lebih aneh lagi. Nur Muhammad itu di atasnya Nur Allah. Aneh kan? Mana dalilnya? Mereka mengatakan anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya tapi di atas cahaya. Padahal Allah dikatakan oleh Nabi an-nur ala nur. Nah, paham gak ini? Langit diciptakan, semua diciptakan gara-gara Nur Muhammad. Tapi di balik itu mereka malah justru hulu terhadap Nur Muhammad, merendahkan Allah. Nabi Muhammad dikatakan anta nurun fauqa nur. Fauqa sama ala itu beda. Kalau ini ala karena menempel. Kalau itu fauqa di atas. Tapi mereka mengatakan nurnya Muhammad fauqa nur, di atasnya nur. Sedangkan Allah nurnya ya ala. Oh, ini bahaya. Kalau tahu huruf jar seperti ini. Nggak tahu mereka sadar atau tidak sadar, yang penting itu menyelisih dari ya syariat. Ai bil hanifiyati wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin, amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa bayyana Allahu 'azza wa jalla fi kitabih annal khalqa innama khuliqu li hadza wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau wabidzalika maksudnya itu Allah dengan mengikhlaskan ibadah. Dan ini Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka tujuannya memang untuk ibadah. Jadi jin dan manusia tujuannya bukan untuk yang lain. Tapi boleh makan? Boleh. Minum? Boleh. Senang-senang? Boleh. Mana dalilnya? Ya. Bahasanya mereka boleh makan karena Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum. Apa dalilnya yang wama yang ini loh, yarzukun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang memberi rezeki pada kalian apa? Yarzuqukum kalau salah. Apa dalilnya itu? Nah, ini dalilnya. Di dalam surat Fatir ayat 3, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum. Nah, berarti di sini dalil Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Dan manusia boleh nyari rezeki boleh, tapi nggak boleh waktunya seluruhnya untuk mencari rezeki, nggak boleh. Karena rezekinya sudah ditakar, nggak mungkin ketukar, dan rezekinya itu ya untuk supaya kita ibadahnya itu lebih bagus ya. Dan tidaklah aku utus sebelummu
min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahlah aku. Jadi seluruh nabi dan rasul itu dakwahnya intinya satu, yaitu tauhid. Adapun untuk syariatnya tergantung kondisinya. Kalau kondisinya itu adalah tentang masalah pengobatan, maka Rasul itu diberikan mukjizat tentang masalah pengobatan. Ya, nanti kalau di situ beda-beda, tapi inti dari ajarannya adalah tauhid itu sama. Dan tauhid yang dimaksud nanti ini dijelaskan ya, tauhid uluhiyah. Tapi orang-orang awam, orang-orang sufi, bahkan sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ini, inti tauhid itu tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Kalau ada orang meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara, Allah mematikan, cukup, dia sudah mukmin sejati. Ini yang jadi permasalahan. Akhirnya apa? Mereka tetap ke dukun, tetap cek kodam, tetap mereka zodiak, tetap mereka anggapan sel ini. Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya pencipta itu adalah Allah. Innal khalqa, sesungguhnya makhluk, innama khuliqu lihada, seluruh makhluk manusia dan jin itu diciptakan untuk ini, dan tidak ada yang bebas syariat, ya, tidak ada yang bebas syariat. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus yang tadi yang kedua, wa makna ya'budun wahidun, maknanya yani at-tauhidu min makna ibadati wa illa faqad sabaqa laka makna ibadati wa ala ayyi syai'in tutlaku wa anha a'ammu min mujarradit tauhid. Ini perhatikan, makna yuwahidun, mengesahkan itu adalah tauhid. Tauhid itu hanya Allah satu-satunya yang disembah, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dicintai. Tidak boleh melebihi Allah ya dalam hal ini semuanya, nggak boleh. Harus Allah nomor satu. Dan dari maknanya ibadah ya sudah dimutlakan, dan ya ibadah itu umum dari mujarradi tauhid, sekedar tauhid. Jadi ibadah itu umum kepada siapapun bisa. Kalau tauhid hanya untuk kepada Allah, dan orang itu nggak akan bisa bersatu di muka bumi ini yang maha muslim kecuali dia harus menyatukan kalimat la ilaha illallah, pemahamannya sama. Karena tauhid dari kata wahada yuwahidu, tauhid artinya satu, esa, dengan ini maka orang bisa bersatu. Jujur, kita ini nggak kenal, kita dari latar belakang beda-beda, tapi kalau akidah kita sama, kita bapak walaupun itu anak, walaupun itu saudara, itu hanya saudara dalam duniawi. Perkara-perkara sholat, softnya nggak mau rapet, masalah-masalah untuk ilmu nggak mau. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, saudara itu ada dua, saudara diniyah sama saudara tiniyah. Diniyah itu yang dibangun di atas agama, tiniyah itu yang dibangun di atas nasab, dan itu lebih kuat saudara diniyah. Karena apa? Yang menyatukan Allah, kita bersatu dalam satu kalimat, dan yang menyatukan Allah. Beda saudara senasab, ya apa namanya, cuma hanya masalah nasab saja. Dan ini banyak di antara kita, orang tuanya atau kakaknya atau pamannya itu belum mengenal dakwah yang hak. Ini akhirnya kita nggak pernah bisa nyatu, ya. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah ada dua, ibadatun kauniyah wa hiyal khudu' li amrillah ta'ala al-kauni. Ibadah kauniyah itu adalah tunduk patuh terhadap perintah Allah yang Allah tetapkan, kauni, yang Allah takdirkan. Wa hadhi syamilatun li jami'il khalq, dan ini seluruh makhluk pasti ibadah kepada Allah. La yakhruju anha ahadun, semua orang pasti akan tunduk pada Allah. Sebagaimana Allah katakan,
in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu akan datang kepada Allah dalam kondisi menjadi hamba. Ya. Ini mau kondisi apapun dia akan menjadi hamba. Karena apa? Sebagaimana ya, yang jelas bahwasanya tidak ada yang mereka menciptakan sendiri. Jadi yang di langit dan bumi ini mau nggak mau dia harus sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup orang mukmin, orang kafir, orang baik atau orang jelek. Berbeda yang kedua. Kalau yang kedua ibadah syariah. Ibadah syariah itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah secara syar'i. Dan ini khusus pada orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa ibadur rahmani ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka berjalan di muka bumi dalam kondisi mereka tunduk patuh. Di ayat yang lain, yang pertama tadi ada apa namanya? Ada ayat yang Allah kata Muslim kafir harus tunduk karena ada kalimatnya tau'an wa karha. Ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah sujud semua yang di langit dan di bumi tau'an wa karha, dalam kondisi dia taat atau dalam kondisi dia benci. Wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal, ya. Jadi secara apa namanya, ibadah kauniyah itu makhluk semua yang ada di. Tapi kalau secara syariah hanya orang-orang yang taat saja yang jadi hambanya Allah. Wannaul awal la yuhmad. Jenis yang pertama tadi tidak dipuji sama sekali. Kenapa? Karena terpaksa. Alaihil insan, ya, pada manusia, li'annahu bi ghairi fi'lihi, karena itu bukan perbuatan dia. Lakin qad yahmaduhu ala ma yahsulu minhu min syukri indar raha wa sabri indal bala. Tapi terkadang bisa saja dia dipuji ketika dia mendapatkan kesusahan, kenikmatan dia syukur, mendapatkan musibah dia sabar, dipuji. Tadi, maka dia dipuji karena dia benar-benar mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, bukan karena terpaksa. Ya. Sampai sini aja. Ada pertanyaan? Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang macam-macam tauhid, macam-macam itu ibadah dan yang lain. Malamnya kalau diganti enaknya ganti apa ini? Ya udah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.